Perkenalkan, nama saya Ernita Nababan dengan NPM 18120089. Globalisasi sangat berpengaruh kepada setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah aspek sosial budaya dan makanan tradisional. Seiring dengan perkembangan zaman yang kita jumpai di Indonesia, banyaknya makanan modern yang dari luar diproduksi, dipasarkan, serta diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sehingga makanan serta jajanan ringan semakin jarang kita jumpai untuk dikonsumsi serta dipasarkan di lingkungan sekitar kita. Termasuk diantaranya adalah jajanan kue kombang goyang. Untuk memenuhi tugas kewirausahaan ini, saya membuat dan memproduksi serta ingin memasarkan jajanan kue kombang goyang. Saya memilih kombang goyang dikarenakan ini adalah salah satu makanan ringan yang sangat saya sukai dan tidak asing lagi rasanya jika dikonsumsi. Seperti yang kita ketahui, makanan kombang goyang ini sudah jarang sekali dipasarkan serta diedarkan di masyarakat kecuali kita jumpai pada saat hari raya serta Idul Fitri. Dan makanan kombang goyang ini saya buat dikarenakan mendukungnya kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu saya menggunakan tepung beras, yaitu beras yang digiling dan berubah menjadi tepung, serta 10 telur bebek untuk meningkatkan protein dalam tubuh. Untuk video proses pembuatan kombang goyang saya, mari kita saksikan secara bersama-sama. Untuk langkah pertama yaitu rendam 1 kg beras. Perendaman dilakukan selama 1 malam dan keesokan harinya tiriskan beras yang telah direndam. Lalu kemudian itu setelah tiris dan mengering dibawa ke tempat penggiling. Beras tersebut digiling ke tempat penggiling, digiling hingga berubah menjadi tepung, dan 1 kg beras yang saya giling itu telah menghasilkan dan berubah bertambah berat menjadi 1,5 kg beras. Dan teksturnya menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya untuk pembuatan adonannya, yang pertama itu sediakan bahan-bahan untuk kombang goyang dan serta alatnya. Jadi ini beberapa bahan untuk membuat kombang goyang. Ada 10 butir telur yang telah dipecahkan, baru 1,5 kg tepung beras yang telah digiling dan dijadikan tepung, kemudian santan kelapa, ada gula pasir 1 kg, kemudian ada tepung sagu seberat 1 kg, ada cetakan, kemudian ada kuali untuk menggoreng, dan ada minyak. Jadi ini langkah awal pembuatan kue kombang goyang. Yang pertama yaitu memecahkan 10 butir telur bebek. Telur bebek yang telah dipecahkan tersebut dikocok dengan pengocok telur, dikocok hingga mengembang. Lalu memasukkan tepung beras ke dalamnya. Kemudian diaduk. Diaduk hingga rata, tepungnya dan telurnya rata dan menyatu, dan kemudian ditambahkan tepung sagu. Lalu ditambahkan sedikit garam.
lalu diaduk hingga rata. Kemudian tambahkan sedikit gula pasir sesuai selera. Lalu diaduk kembali. Kemudian tuangkan santan dan diaduk bersamaan. Jadi setelah adonannya tercampur semua dengan rata, maka hasil akhir adonan kombang loyangnya akan seperti ini, hasil akhirnya. Mencair dan agak mengental. Selanjutnya proses kemudian itu memanaskan minyak. Kemudian panaskan cetakan beberapa menit di atas minyak. Setelah cetakan dan minyak panas, lalu cetakannya diangkat. Kemudian dicelupkan ke adonan. Kemudian masukkan ke dalam minyak. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan teknik dalam pencetakan kue kombang loyangnya, yaitu dalam perendaman cetakan ke adonan jangan terlalu sampai tenggelam ke bawah, karena itu akan berisiko melengket di minyak dan tidak akan keluar. Setelah kombang layangnya dicetak lalu dimasukkan ke api, ditunggu hingga matang. Jika sudah menguning, bisa diangkat. Hasil tingkat kematangannya seperti ini udah bisa. Untuk proses pembuatan kue kombang loyang ini minimal harus dikerjakan oleh 2 orang, satu untuk membuat cetakan ke dalam loyang, memasukkan cetakan ke dalam loyang, dan satu lagi untuk bertugas sebagai mengambil kombang loyang yang sudah matang lalu ditiriskan dan kemudian diletakkan. Setelah kombang goyangnya sudah matang, lalu sediakan tampian di atasnya ada kertas kalender, gunanya untuk meresap minyak dari kombang goyang, kemudian letakkan di atas tampi. Dan inilah hasil kombang goyang yang telah matang. Kemudian satu persatu kembang goyangnya saya isi ke dalam plastik pouch, dan satu plastik pouch itu untuk yang saya jual terdiri dari 25 biji kue kembang goyang di dalam satu plastik pouch. Dan tampilan seperti ini sudah bisa untuk dipasarkan. Strategi yang saya lakukan untuk memasarkan jajanan kembang goyang ini yaitu secara offline melalui Instagram dan Facebook, dikarenakan sekarang ini sedang terjadinya pandemi corona. Adapun target pemasaran yang saya lakukan dengan memasarkan dan menjual produk usaha kembang goyang saya ini dengan minimal
5 bungkus laku per hari dengan harga yaitu 12.500 dengan isi 25 biji dan berat 1,5 ons. Adapun kesimpulan dalam produk kembang goyang saya ini adalah yang pertama, memanfaatkan kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar saya seperti beras dan telur bebek. Yang kedua, adapun keuntungan dari produk kembang goyang yang saya buat ini adalah karena kembang goyang saya ini terbuat dari telur bebek yang memiliki multivitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin E, vitamin D, magnesium, zinc, fosfor, dan mangan. Dan yang ketiga, untuk melestarikan jajanan serta makanan ringan tradisional yang ada di Indonesia. Terima kasih.